Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah di tengah guyuran hujan atau di tengah sering turunnya hujan. Ini nikmat yang luar biasa yang sangat diidam-idamkan di banyak tempat, terutama di Timur Tengah. Kalau kita sebahagian mungkin di sini sampai ada yang bosan dengan sering turunnya hujan. Kita harus mengingat bahwasanya ada saudara-saudara kita yang sangat mengharapkan turunnya hujan walau sekali dalam setahun. Ya, seperti di Afrika, kami pernah di Sudan. Kalau turun hujan dalam setahun saja itu sudah sangat membahagiakan. Makanya pernah ada salah seorang ustadz waktu belajar bahasa Arab, diajar oleh salah seorang syekh, diajar bahasa Arab, pertanyaannya begini: idza nazala al-matar titik. Maksudnya kalau turun hujan titik-titiknya ini diisi, apa yang kau lakukan? Jadi ada mahasiswa dari Indonesia, dia tulis idza nazala al-matar nadkhulul bait. Ya, kalau turun hujan kita masuk rumah. Sebagaimana kita kan masuk rumah. Syekh heran, yang ajib Anda. Ini mengherankan. Kalau jadi Syekh membetulkan idza nazal matar nakhruj minal bait. Ya, kalau turun hujan kita keluar dari rumah, hujan-hujanan. Ya, itu memang yang dilakukan ya oleh dan kita rasakan itu. Makanya ya ikhwan, ini nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Apalagi dengan turunnya hujan adalah salah satu di antara kondisi di mana doa kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkadang kita lalaikan. Karena seringnya terkadang kita lalai mengamalkan sunnah-sunnah hujan. Pertama, hujan yang pertama turun setelah lama tidak turun. Itu sunnahnya kita memang diperintahkan untuk bisa mengenakan tubuh kita dengan air hujan itu. Karena Nabi sendiri mengatakan bahwasanya ia baru saja turun dari Tuhan kalian. Terutama memperbanyak doa di waktu-waktu turunnya hujan ayuhal ikhwah. Dan kita biasakan lisan kita untuk tidak mencela hujan, karena ia datangnya dari Allah. Kalau misalkan kita merasa kebanyakan dan aktivitas kita terhalangi, kita ganti dengan doa. Allahumma hawalaina la alaina. Kalau lama tidak turun, kita istisqa. Ya. Dan berhati-hati, banyak juga kesyirikan yang berhubungan dengan hujan. Dan Nabi sendiri menyebutkan itu. Pernah turun hujan, dan setelah salat subuh beliau kemudian berkata kepada para jamaah bahwasanya hari ini ada sebahagian manusia beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang-bintang atau al-kaukab, al-kawakib. Ada juga sebahagian orang yang beriman kepada bintang-bintang kemudian ia kafir kepada Allah. Adapun yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, hujan ini turun dengan keutamaan dan rahmat dari Allah, sungguh ia telah beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang-bintang. Sebaliknya, orang yang berkata mutirna bi nau'i kada wa kada, hujan ini turun karena bintang ini, bintang itu dan seterusnya, maka sungguh ia telah beriman kepada bintang-bintang dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menjadikan turunnya hujan itu salah satu di antara perkara ghaib. Sebagaimana yang Allah sebutkan di akhir surah Luqman, 5 di antara mafatihul ghaib, di antaranya adalah wa yunazzilul ghaib. Dialah Allah yang menurunkan hujan. Manusia cuma bisa memprediksi, tapi pastinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk yang berkaitan dengan hujan yang bisa menghancurkan dan merusak akidah adalah menggunakan pawang hujan yang lagi tren.
Ya, dan sungguh sangat disayangkan orang-orang jahil yang seperti itu juga. Tidak usah saya sebut nama, antum lebih tahu. Ya, dan itu cuma satu contoh. Dan sebenarnya banyak yang terselubung yang seperti itu. Cuma kebetulan dia yang mendapatkan panggung. Sebenarnya tidak diherankan yang seperti mereka, karena mereka memang jahil dan cari uang lewat itu. Tapi yang memberikan panggung ini menunjukkan bahwasanya masalah akidah di bangsa kita ini adalah persoalan yang sangat perlu untuk diperbaiki. Masalah akidah, padahal ini adalah perkara yang sangat prinsip dalam agama kita. Ala kullin ayuhal ikhwah al-karim hafizakumullah, jazakumullah khairan. Antum juga Masya Allah menghadirkan diri walaupun dengan hujan yang setiap saat, ya, bahkan terkadang kita naik motor turun hujan sehingga kenakan mantel di Sitaba, ya, di siapa lagi, di Sitaba namanya, ya, di Sitaba. Baru beberapa meter berhenti hujan. Ya, ini juga bagian dari ujian ini. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ayuhal ikhwah al-karim hafizakumullah, kembali pada malam hari ini kita akan mencoba untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Dan kita ini sangat butuh untuk kembali kepada Al-Quran dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah syifa. Allah tidak mengatakan dawa, Allah tidak mengatakan obat, tapi Allah menyebutnya, mensifatkannya sebagai syifa, penyembuh. Ya, kalau penyembuh itu sudah pasti sembuhnya. Kayak Umar sendiri mengatakan, "Man lam yushfa bil Quran fala shifa'alah." Siapa yang tidak sembuh dengan Al-Quran, tidak ada lagi obat yang cocok untuknya. Terutama dua penyakit, yaitu penyakit syubhat dan syahwat. Penyakit-penyakit hati, bahkan penyakit fisik juga sangat mujarrab pengobatan dengan Al-Quran. Saya tidak berbicara tentang ruqyah, karena ini antum bisa lihat langsung, Masya Allah, sebagaimana yang antum saksikan memang sangat mujarrab. Tetapi penyakit-penyakit fisik yang lain, ya, yang non medis, ya, dan ini sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Saya pernah tinggal beberapa waktu lamanya di kota Mekah. Saya sakit, tidak ada dokter, tidak ada tabib. Saya cuma mengambil air zam-zam, membacakan ayat-ayat Al-Quran dan meminumnya, dan saya melihat ta'thir atau pengaruhnya yang sangat luar biasa. Dan Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa', sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang zalim, wala yazidul zalimina illa khasara. Adapun bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu menjadi kerugian bagi mereka. Makanya ya ikhwah, tidak semua juga orang diberi taufik oleh Allah untuk cinta dan dekat dengan Al-Quran. Dari dulu sampai sekarang, ya, sebagaimana di antara perkataan yang pernah saya dengar, ya, di zaman kita ini ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu hanya dongeng belaka. Ya, ini kan sama perkataan orang-orang terdahulu. Ya, ketika dibacakan Al-Quran, mereka menjawab bahwasanya ini hanyalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng belaka. Ya, dan saya teringat langsung dengan firman Allah, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna bighairi al-haq. Saya akan memalingkan dari ayat-ayatku, kata Allah, orang-orang yang menyombongkan diri. Wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Andaikan ia pun melihat semua ayat-ayat Allah, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaru sabila rusydi la yattakhiduhu sabila. Kalau mereka melihat jalan yang benar, mereka tidak mengikutinya. Wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Tapi kalau dia melihat jalan yang buruk, itu yang dia ikuti. Jadi ada memang orang yang seperti itu. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, ditutup dan dikunci mati hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada.
Di dalam hatinya ada penyakit dan terus ditambahkan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayyuhal ikhwah, mari kita memperbanyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk dalam kehidupan kita. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. La raiba fi, tidak ada kerugian di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Siapa yang mengikuti Al-Quran, maka ia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang tidak mengikuti Al-Quran, maka ia akan dibinasakan di akhirat dan tersesat di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Seruan-seruan Al-Quran mari kita ikuti. Tadi ayat yang dibacakan oleh ustaz kita dari surah Al-Anfal, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya idza da'akum, jika keduanya menyeru kalian, dan seruan Allah beserta Rasulnya lima yuhyikum, untuk menghidupkan kalian kehidupan yang hakiki, menghidupkan hati-hati kalian yang mati. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, Allah itu yang bisa menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Karena hati ini berada di antara jari jemari Allah. Dialah Allah yang membolak-balikkan hati kita. Makanya di dalam Al-Quran kita diajarkan sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafalkan doa ini, banyak-banyak baca ini doa. Ya, di surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana. Yang belum hafal malam ini hafal memang ki. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami. La tuzigh, az-zaigh artinya berpaling, ya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan hatinya. Makanya kita meminta la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ba'da idh hadaitana wa hab lana, dan berilah kepada kami dari sisimu min ladunka apa? Rahmatan. Beri kami rahmatmu. Innaka antal wahhab, engkaulah yang maha pemberi. Juga doa yang diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dan palingkan hatiku pada ketaatan kepadamu. Ya, karena hati ini milik Allah. Ayyuhal ikhwah, makanya setiap salat kita meminta terus hidayah kepada Allah, karena tidak ada jaminan hati ini. Sumyal qalbu litaqallubihi, makanya disebut qalbun li'annahu yataqallab, berbolak-balik. Dan itu bisa kita rasakan. Itu bisa kita rasakan. Sebagaimana keimanan bisa bertambah dan berkurang, dan itu juga bisa kita rasakan dalam kehidupan kita, ayyuhal ikhwah. Oleh karenanya semoga Allah memberikan keistiqomahan pada hati kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah al-akarim hafizakumullah. Ada satu surah di dalam Al-Qur'an yang sangat pendek, yang kata dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud fi Zuhud, dan begitu pula Imam Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman, dan Imam At-Tabarani fi Al-Mu'jam Al-Awsat menyebutkan sebuah riwayat, kana ar-rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya la yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma hadhihi as-surah wal 'asri innal insana lafi khusr. Bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada di antara dua sahabat atau ada banyak di antara sahabat, jika mereka berjumpa antara yang satu dengan yang lain, mereka tidak berpisah sampai salah seorang di antara mereka membaca surah Al-Asr. Apa itu surah Al-Asr? Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi
wa tawasaw bis sabr. Berapa ayatnya ini? Berapa ayat? 3 ayat. Ya kan? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di dalam Al-Qur'an ada berapa surah yang memiliki 3 ayat? Hah? 2? Apalagi 1? Siapa yang bilang 2? 2. Surah dengan Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli rabbika inna syani'aka al-abtar. Sudah 2? Atau ada lagi? 3? Ya. Ahsan. Surah Al-Asr, kemudian Al-Kautsar, dan yang ketiga adalah An-Nasr. An-Nasr apa itu? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Walaupun dia agak panjang, tapi 3 juga ayatnya. Al-Kautsar yang paling pendek, Al-Asr pertengahan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, perkataan yang masyhur, bahwasanya andaikan Allah tidak menurunkan hujjah kepada manusia kecuali surah ini, maka itu sudah cukup. Jadi pendek tapi berbobot, penuh makna. Ya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan al-qasam, sumpah. Dan sering kita sampaikan bahwasanya Allah berhak untuk bersumpah dengan apapun yang diinginkannya. Ya, dan al-qasam itu memiliki banyak faedah. Di antaranya adalah menunjukkan kemuliaan dan keutamaan makhluk itu, juga lil intibah, untuk memancing perhatian. Untuk memancing perhatian, karena setelah al-qasam, sumpah, ada yang disebut dengan jawabul qasam. Jawaban dari sumpah itu apa? Ya. Misalkan kalau saya ingin menyampaikan sebuah berita yang sangat penting, ya, untuk memancing perhatian orang yang mendengarkan berita itu dari saya awali dengan sumpah demi Allah. Dia akan terpancing apa yang dia mau sampaikan. Ya. Walaupun kita dilarang untuk banyak bersumpah dan menjadikannya sebagai permainan. Ya. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak juga semua ucapan demi Allah itu dianggap sumpah, terutama yang menjadi kebiasaan di antara orang-orang Arab. Ya, kalau antum pergi ke tanah Arab, banyak sekali mereka mengatakan wallahi, demi Allah, wallahi, tapi itu tidak dianggap sumpah walaupun lafadznya adalah al-qasam. Ya, makanya Allah mengatakan la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul iman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum ila akhiri al-ayah. Tidak ada dosa apa yang senantiasa mengalir di lisan-lisan kalian selama kalian tidak niatkan sebagai sumpah. Makanya mereka itu baru dikatakan sumpah kalau ditambahkan mereka mengatakan ahlif billah, saya bersumpah atas nama Allah. Ya, tapi kalau perkataan biasa-biasa saja, misalkan antum yang pergi umrah, ya, kemudian menanyakan harga satu barang, terkadang dia mengatakan wallahi hadikila, ya demi Allah ini harganya sekian. Biasanya itu cuma penegasan saja, tapi mereka tidak anggap sebagai sumpah. Ala kullin ayyuhal ikhwah ala karim, adapun kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Siapa yang bersumpah, hendaknya ia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Ya, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Lafadznya wallahi, tallahi atau billahi. Wal asri, demi masa. Al asru di sini diartikan ayyuhal ikhwah dengan beberapa tafsiran di kalangan para ulama, dan semuanya hak benar. Bisa diartikan dengan apa? Abadud dahar. Makanya dalam qiraah Ali ibn Abi Thalib, qiraah tafsiriyah disebut dengan qiraah tafsiriyah wal asri wa abadid dahri. Wal asri bimasa dan abadid dahri, artinya sepanjang masa. Jadi Allah bersumpah dengan masa.
Allah bersumpah dengan waktu, dan betapa banyak di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu atau penyebab dari perjalanan perputaran waktu itu sendiri. Seperti ini, wal asri. Apalagi sumpah dengan waktu di dalam Al-Quran. Wal, sebut saja, jangan ragu-ragu. Wadduha, waktu duha, sahih. Apalagi? Wal lail, ahsan, demi malam. Apalagi? Watin, itu buah. Bukan watin. Ya, atin itu buah. Tin, buah tin dan zaitun, ya. Waktu di sini semua itu buah dan tempat. Ahsan, bagus, tidak apa-apa. Apalagi? Wasama, itu langit, bukan waktu, ya. Ahsan, wal fajr, ada disebut tadi wal fajr. Apalagi? Wasyamsi, demi matahari. Apalagi? Wal qamar, demi bulan, karena ia sebab perputaran masa dan waktu. Apalagi? Wan najm, ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, ya, demi bintang-bintang, ya. Jadi banyak di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu, ya, dan ini menunjukkan tentang apa? Ahamiyatul waktu, pentingnya waktu. Dan waktu ini adalah merupakan hidup dari setiap insan. Masing-masing Allah memberikan jatah waktu kepada kita. Ada yang mengantarkan kita ke surga, ada yang mengantarkan kita ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya manfaatkan waktu yang Allah berikan sebaik-baiknya ayyuhal ikhwah. Karena tidak ada yang disesalkan oleh orang yang beriman di hari kemudian melainkan sedetik dari waktunya yang berlalu tanpa ia isi dengan ketaatan kepada Allah. Ya, tanpa ia isi dengan ketaatan. Saya tidak mengatakan ia mengisi dengan kemaksiatan. Mungkin ia mengisi dengan sesuatu yang mubah, tapi masih saja ia sesalkan. Kenapa saya biarkan waktu saya berlalu begitu saja? Ya, waktu ini berjalan tidak kita rasa. Masya Allah. Ya, seakan ibaratnya seperti apa ya? Seperti perjalanan awan yang ada di atas atau perjalanan gunung-gunung. Wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sa'ab. Allah mengatakan kalian melihat gunung-gunung itu seakan tidak bergerak, padahal ia berjalan seperti apa? Awan-awan yang berjalan di atas kalian. Seakan tidak berjalan, tapi pada hakikatnya subhanallah, tiba-tiba kita sadar, umur saya sudah sekian, ya, uban sudah mulai bermunculan. Oh, ja'akumun nadhir. Tadi saya bertemu dengan anak dari guru saya, Masya Allah, diperkenalkan ini anaknya, yang mana tadi ada di luar ya, subhanallah, beliau kakeknya, istrinya adalah guru saya di SD dulu. Saya yang biasa antar anaknya pergi BTK. Sekarang anaknya sudah seusia ibunya yang saya antar dulu pergi BTK. Itu menunjukkan bahwa saya juga sudah mulai menua. Apalagi Ustaz Ansar, kalau saya menua apalagi Ustaz Ansar, tapi Masya Allah, ya, jangan diremehkan beliau. Masih mau nambah terus umurnya, maksudnya insya Allah, ya, umurnya terus bertambah insya Allah. Semoga Allah menambahkan dalam ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, wal asri, demi waktu asar, ya, karena waktu asar ini memiliki keutamaan khusus ayyuhal ikhwah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut secara khusus waktu asar di dalam Al-Quran, terutama salat asar itu sendiri. Siapa yang bisa sebutkan ayatnya? Jangan langsung disebut, angkat tangan dulu. Mohon maaf, kemarin ada yang saya janji hadiah, belum saya kasih. Jangan sampai saya kembali ke Makassar dan belum sempat saya kasih. Itu janji yang benar itu, insya Allah. Nanti saya kasih hadiah. Ini pertanyaan berhadiah lagi nih. Coba angkat tangan, siapa yang bisa menyebutkan di dalam Al-Quran ayat yang menyebutkan tentang salat asar? Angkat tangan. Selain Ustaz Ansar. Selain Ustaz Ansar dan Ustaz Rahmat. Tidak ada yang lain, baru kembali ke kita. Iya. Siapa yang bisa sebutkan di dalam Al-Quran? Bisa minta bantuan Google, tidak apa-apa. Ayo.
ayat yang masyhur di surah Al-Baqarah. Ya. Baik. Ustaz Asim. Baik, duluan Ustaz. Taib, Akh Yusuf, berdiri Ki. Berdiri. Masya Allah. Ada berdiri Ki supaya saya lihat. Masya Allah, lama saya siap menerima tantangan olah rahang antum. Apa Ustaz? Silakan. Ya, bagaimana ayatnya? Ya. Ya, bagaimana bunyi ayatnya? Sepotong saja. Ya. Sedikit saja. Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta. Ya, surah Al-Baqarah ayat 238. Ingat ini, surah Al-Baqarah ayat 238. Insyaallah ya. Insyaallah kita ketemu sebentar. Jagalah salat-salat kalian wassalati al-wusta. Dan dikhususkan di sini Nabi menyebutkan wassalati al-wusta. Apa yang dimaksud dengan as-salah al-wusta, salat pertengahan, adalah salat asar. Ini tafsir dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, tapi ini tafsir para sahabat. Bahkan Ali mengatakan, saya selalu mengira as-salatul wusta itu adalah salat subuh, sampai saya mendengar Nabi SAW berkata, "Mala Allahu quburahum nar, syagaluna an salatil wusta." Ya, semoga Allah membakar kubur-kubur mereka dengan api. Yang dimaksudkan orang-orang musyrik yang menyibukkan Nabi dan para sahabat dalam perang Ahzab. Gara-gara mereka kita tidak sempat salat, sehingga kita mengakhirkan salatul wusta. Karena Nabi SAW dalam perang Khandaq yang dikenal dengan perang Ahzab menggali parit bersama dengan para sahabat di tahun ke-5 Hijriah. Ya, mereka sibuk untuk menangkis karena musuh-musuh ini cuma bisa melemparkan panah dari jauh, karena mereka tidak bisa melompati parit itu. Ya, sehingga Rasulullah dan para sahabat sibuk menangkis itu. Ya, dan terus mereka lakukan sampai beliau tidak sempat melaksanakan salat. Sebagian ulama mengatakan ini sebelum disyariatkan yang disebut dengan as-salatu fi halatil musayafah, salat dalam kondisi dan keadaan perang atau jihad. Ya, dan ini juga pelajaran, kalau ada salat yang tertinggal atau kita lupa, pas kita ingat ganti. Itu tidak jatuh. Jangan kita mengira jatuh. Ya, misalkan ada orang yang terlambat salat subuh, ya bangun subhanallah nanti jam 7. Weh, terlambat Kak, tidak salat subuh lagi orang ini. Ya, apa yang harus dia lakukan? Segera wudu salat subuh. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha. Siapa yang tertidur atau dia lupa tidak salat, maka segera ia salat ketika ia mengingatnya. Bagaimana kalau lebih dari satu salat? Diganti. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau kurang dari 3 hari atau sampai 3 hari. Ya, sebagian ada yang mengatakan kalau lebih dari itu, ya misalkan dia pingsan, tidak sadarkan diri, ya atau misalnya kecelakaan dan seterusnya, maka jika ia kurang atau kurang lebih 3 hari, maka ia ganti. Kalau tidak, maka tidak ada kewajiban baginya karena dianggap seperti orang yang majnun, orang yang gila. Ya, walaupun kalau dia bisa mentakdir, mengira-ngirakan, maka lebih baik ia menggantinya insyaallah. Ala kulli wal ikhwah. Jadi ayat ini menunjukkan keutamaan salat asar. Ya, hafidhu 'ala salawat was salati al-wusta. Bahkan Nabi SAW dalam hadis menyebutkannya secara khusus. Ya, man fatatuhu salatul asri fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Siapa yang tidak melaksanakan salat asar, maka seakan telah habis harta dan keluarganya. Ya, orang yang bangkrut, habis hartanya, mati semua keluarganya. Itu permisalan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain dikatakan habita amaluhu, amalannya terhapuskan. Ya, amalannya terhapuskan. Dan ia termasuk salat yang kata Nabi SAW, jika kita menjaganya bersama dengan salat subuh,
Ya, dan ada beberapa hadis di mana Nabi menyebutkan secara bersamaan antara salat subuh dan salat asar. Misalnya, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat pada dua waktu dingin, maka ia masuk surga. Yang dimaksudkan salat subuh dan salat asar. Kemudian juga beliau mengatakan, innakum satarawna al-qamara, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamar. Man istata'a minkum alla yughlaba alaihi salatun qabla ghurubi syamsi wa qabla tulu'iha falyaf'al. Setiap di antara kalian akan melihat wajah Tuhannya di hari kemudian, la tudammuna syai'an, tidak ada yang menghalangi pandangan kalian. Kemudian Nabi menyebutkan di antara amalan yang dengannya kita mendapatkan kemuliaan itu, beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang mampu menjaga dengan baik salat sebelum matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, maka lakukanlah. Apa salat sebelum matahari terbenam? Salat asar. Apa salat sebelum matahari terbit? Salat subuh. Ditambah lagi hadis lain, Nabi mengatakan, yata'aqabu fikum malaikatul laili wa malaikatul nahar fi salatil fajr wal asar. Malaikat yang bergantian turun ke dunia, ayuhal ikhwah, itu bergantian pada dua waktu. Shift-shiftnya itu pada dua waktu, di salat subuh dan salat asar. Makanya dia termasuk salat yang disaksikan oleh para malaikat. Kemudian ia kembali kepada Allah dan melaporkan apa yang dilihat dari hamba-hamba Allah. Dilaporkan bahwasanya saya meninggalkan hambamu fulan dan dia tidak dalam keadaan lalai. Makanya salat asar ini termasuk salat yang, ayyuhal ikhwah, membutuhkan mujahadah. Salat asar dan salat subuh, karena ia waktu istirahat. Misalkan kita pulang dari kantor, Masya Allah, ya, kemudian kita beristirahat, ya, biasanya terluputkan, ya, terlalaikan, apalagi kalau dilakukan dan dilaksanakan secara berjamaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Kita sudah jelaskan apa yang dimaksud. Wal asri, demi masa, demi waktu, demi salat asar. Apa jawabannya? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Innal insan, sesungguhnya manusia. Apa definisi manusia? Tidak perlu didefinisikan, ma'ruf, masyhur. Kalau kita definisikan manusia, sama saja kita mendefinisikan air dengan air. Ya, bahkan kalau definisikan nanti orang jadi bingung. Ya, jadi manusia ma'ruf, makhluk yang diciptakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Apa bukti manusia dimuliakan oleh Allah? Siapa yang bisa jawab? Satu. Siapa yang bisa jawab? Bukti manusia dimuliakan oleh Allah. Ya. Dia diberi akal. Ahsan, bagus, Masya Allah. Ada yang lain? Dia diberi akal. Ya. Kenapa? Enggak, maksudnya bukti bahwasanya manusia dimuliakan oleh Allah. Ya. Malaikat disuruh sujud pada manusia. Adam alaihissalam, bapak kita. Ahsan. Dan ini adalah sujud takrim, sujud kemuliaan, ya, yang diberikan kepada Adam alaihissalam, bapak kita, ayah kita. Ya, ayah kita. Jadi Adam adalah ayah kita semua. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan ayah kita kembali di surga, insya Allah. Karena tempat sebenarnya kita ini di surga. Tapi karena ayah kita dikeluarkan dari surga, maka kita di dunia. Tapi jangan menyalahkan ayah kita, karena itu bagian dari pengaturan Allah. Makanya Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Adam, wahai Adam, kenapa kau makan buah? Gara-gara kau kita keluar dari surga. Itu kan ada yang berkata seperti itu. Apa kata Adam alaihissalam? Apakah engkau menyalahkan aku dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah? Apa kata Nabi? Fahajja Adam Musa. Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Dia Musa tidak bisa lagi berbicara. Dan ini juga menjadi faedah, berhujjah dengan takdir setelah terjadi boleh. Yang tidak boleh berhujjah sebelum terjadi. Sampai kemaksiatan. Kalau ada orang yang bermaksiat kemudian dia taubat, yang kenapa dia melakukan begitu? Jawabannya satu, takdir. Tapi jangan belum terjadi, ya, dia mengatakan sebentar malam saya mencuri karena ditakdirkan oleh Allah, ya. Makanya pencuri di zamannya Umar ketika ditangkap dan hendak dipotong tangannya, dia mengatakan jangan potong tangan saya ingin mencuri karena takdir. Akhirnya Umar mengatakan saya juga memotong tanganmu karena takdir.
Cocok. Ya. Baik. Jadi, ayuhal ikhwal karim, manusia dimuliakan oleh Allah. Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra, walaqad karramna, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, anak cucu Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, kami menjadikannya mereka hidup fil bar, di daratan dan di lautan, ya, wa faddalnahum wa razaqnahum minat thayyibat, kami rezekikan kepada mereka yang baik-baik. Allah menundukkan untuk manusia, subhanallah, man fis samawati wa man fil ard, yang di langit dan yang di bumi. Matahari, bulan itu sangat bermanfaat bagi manusia, apalagi yang di bumi ini, ayyuhal ikhwah al-karim. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas samai ma'a, menurunkan air dari langit, ya, fa akhraja lakum minas thamarati rizqan lakum, mengeluarkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, buah-buahan, rezeki bagi kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahr, Allah menundukkan untuk kalian al-fulk, perahu-perahu, kapal-kapal, subhanallah, yang membelah lautan. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus, begitu pula hewan ternak yang lain, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina, semua ditundukkan untuk manusia. Wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar, matahari dan bulan juga ditundukkan oleh Allah untuk kalian. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, malam dan siang juga ditundukkan untuk kalian. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan memberikan kepada kalian semua yang kalian minta. Allahu Akbar. Coba kita lihat bagaimana Allah memuliakan manusia dan hamba-hambanya. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu, namun selanjutnya Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menghitungnya, dan manusia itu banyak sekali melakukan kezaliman dan kekufuran kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qutilal insanu ma akfarah, manusia binasa, betapa kafirnya mereka. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah manusia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari nutfah, setetes mani Allah menciptakannya dan ditentukan takdirnya semuanya, ya, jenis kelaminnya, kemudian warna kulitnya, di mana dia tinggal, rezekinya ditentukan semua oleh Allah. Faqaddar, thumma sabila yassara, keluarnya dimudahkan oleh Allah. Thumma sabila yassara, thumma amatahu, kemudian dia dimatikan, dimuliakan juga dengan apa? Fa akbarah, dia dikuburkan. Jadi Islam itu menguburkan manusia, bentuk kemuliaan kepada manusia. Ya, subhanallah. Itulah insan. Namun Allah menegaskan la fi khusar, sungguh manusia itu pada hakikatnya berada dalam kerugian. Dan manusia dalam kerugiannya ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang rugi di dunia dan di akhirat. A'udzubillah. Syaqiyun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf, fa in asabahu khairun yatma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Jadi ada manusia yang merugi di dunia dan di akhirat. Subhanallah, hidupnya ya penuh dengan kesulitan dan kesusahan, namun juga dia tidak salat. Na'udzubillah. Ya, makanya salah seorang salaf pernah melihat ada amal, orang yang bekerja dengan giatnya untuk mendapatkan sedikit upah, namun dia juga tidak taat kepada perintah Tuhannya. Beliau kemudian menangis. Ketika ditanya mengapa engkau menangis, dia mengatakan, saya teringat dengan perkataan ya salah seorang al-hikmah, ashqan nas man khasirad dunya wal akhirah, orang yang paling merugi itu yang rugi dunia dan akhirat. Ada juga orang yang hidupnya di dunia bahagia menurut kacamata manusia, namun dia merugi di akhirat. Ada orang yang tidak terlalu beruntung di dunia, namun nanti di hari kemudian kemenangan dan kebahagiaan menantinya. Dan ada juga orang yang Masya Allah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Semoga kita termasuk golongan itu insya Allah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian di dalam Al-Quran, ayyuhal ikhwah, ingatkan saya kalau masuk waktu Ustaz ya, sebab-sebab kebangkrutan manusia itu
Ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau mempersekutukan Allah, dihapuskan amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk orang yang merugi. Mengapa merugi? Karena banyak orang kafir, orang musyrik, banyak kebaikan yang dia lakukan, tetapi kebaikannya itu dikali nol. Makanya dia merugi di hari kemudian, karena pintu masuk surga dia tidak memilikinya. Ayuhal ikhwah, ya makanya ayuhal ikhwah al-karim, coba lihat pamannya Nabi Abu Talib, orang yang paling berjasa dalam hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang kafir tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah kecuali setelah kematiannya Abu Talib. Ketika di akhir hidupnya Nabi sangat sayang kepada pamannya, dan beliau hendak pamannya ini mengucapkan satu perkataan saja, la ilaha illallah, yang kata Nabi, kalimatan ahajju laka biha indallah, satu perkataan yang dengannya saya akan siap membelamu wahai pamanku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia lebih memilih mati dalam kesyirikan. Akhirnya setelah dia meninggal, Nabi berkata kepada anaknya Ali bin Abi Talib, "Qum ya Ali fawari hadha syekh ardal." Wahai Ali, berdiri kuburkan syekh yang tersesat ini. Mau dia apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Yang kedua sebab kebangkrutan adalah tidak beriman kepada hari akhirat. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Sungguh merugi orang-orang yang mendustakan hari perjumpaan dengan Allah dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum kamilatan yaumal qiyamah ala sa'a ma yazirun. Ini kata Allah, sungguh merugi orang yang mendustakan hari kiamat, perjumpaan dengan Allah, sampai ketika hari kiamat itu datang tiba-tiba kepadanya, baru dia menyesal dan mengatakan, aduhai, sungguh celaka aku, mengapa saya tidak memanfaatkan dulu hidupku di dunia untuk melakukan amalan saleh, beriman kepada Allah, dan ia memikul dosanya yang sangat besar di atas punggungnya. Ala sama yazirun, sungguh bangkrut dan sungguh merugi dengan dosa yang mereka lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Fadhal, di azan dulu. Sudah ditutup. Sedikit lagi di azan baru kita tutup. Fadhal.
Kita lanjutkan sedikit saja insyaallah untuk menyelesaikan ayat ini secara ringkas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kemudian sebab kerugian yang lain manusia disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ketika manusia menjadikan syaitan sebagai wali atau ia mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa man yattakhidhish syaitana waliyan faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Kemudian ayyuhal ikhwah, ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala mengecualikan beberapa golongan yang terhindar dari kerugian itu, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman kepada Allah, mengimani Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat, hari akhirat, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Inilah semua yang disebut dengan keimanan kepada Allah. Illal ladzina amanu, wal imanu qaulun wa amal, yaitu perkataan dan perbuatan. Yazidu bi at-ta'ah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kemudian wa amilus salihat, keimanan itu dibuktikan dengan apa? Amalan saleh. Tidak cukup dengan perkataan, sebagaimana kata Al-Hasan, al-imanu laysa bitamanni wala bitahalli, keimanan itu bukan sekedar angan-angan dan bukan sekedar perhiasan, tetapi ma waqara fil qalb, apa yang terpatri di dalam hati, wa saddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amalan saleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, dan amalan saleh inilah yang merupakan bekal kita di hari kemudian. Ayyuhal ikhwah al-karim, siapa yang berat timbangan amalan saleh dan kebajikannya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Faman ya'mal di dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah, mithqala dzarratin khairan yarah, walaupun seberat biji dzarrah dari amalan saleh yang ia lakukan,
maka ia akan melihat balasannya dan dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya barang siapa yang melakukan keburukan walaupun seberat biji dzarrah, ia juga akan melihat nanti balasannya di hari kemudian. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amalan saleh dari kaum laki-laki dan kaum perempuan, kami memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan memberikan balasan yang lebih besar nanti di hari kemudian. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang rindu dengan perjumpaan dengan Allah, hendaknya ia mengerjakan amalan saleh. Dan amalan saleh itu syaratnya dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan tuntunan ittiba', perintah dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya yang datang menghadap kepada Allah dalam keadaan mujrim penuh dengan dosa, ia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ia tidak mati dan tidak hidup di dalamnya. Na'udzubillah. Jadi dalam neraka jahanam itu tidak mati dan tidak hidup, setengah mati. Ya, tidak mati tidak hidup, artinya apa? Setengah mati. Ya, bahkan dia menyeru malaikat penjaga neraka, wanadau, mereka menyuruh, ya Malik, wahai Malik, uqdu alaina rabbak, sampaikan kepada Tuhanmu, matikan saja kami. Namun datang jawaban dari Allah, innakum makithun, kalian kekal di dalamnya, tidak akan dimatikan dan tidak dikeluarkan. Na'udzubillah. Makanya kita berlindung kepada Allah dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka minta seteguk air saja tidak diberikan oleh Allah. Wa nada ashabu an-nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Penghuni neraka berteriak, tolong berikan kepada kami seteguk air. Ya, makanya Ibnu Mas'ud ketika membaca firman Allah, wahila bainahum wa baina ma yashtahun kama fu'ila bi asyaihim, mereka dihalangi penghuni neraka dari apa yang mereka inginkan. Beliau menangis. Ketika ditanya mengapa Anda menangis, beliau berkata, karena saya tahu yang diinginkan oleh penghuni neraka itu tidak banyak, sedikit. Mereka tidak menginginkan istana yang megah, kendaraan yang mewah dan seterusnya. Tapi apa yang dia minta? Dalam A'raf tadi disebutkan, ya, an afidhu alaina minal ma, tolong berikan kepada kami seteguk air saja. Kehausan, setengah mati mereka. Atau sedikit yang Allah rezekikan kepada kalian. Kemudian datang jawaban, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan semuanya itu kepada orang-orang kafir. Di dunia ini mereka bersenang-senang, di hari kemudian diharamkan. Istamta'tum, ya, ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat, ya, adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum takfuruna. Ya, hari ini kalian diharamkan, kalian telah mengambil bagian kalian dulu di dunia. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Ya, adapun hari ini kalian mendapatkan azab yang menghinakan kalian, naudzubillah. Kemudian yang terakhir, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi, mereka saling memberi wasiat dalam kebenaran. Ayuhal ikhwah, kita wajib untuk saling memberi nasihat dalam kebenaran, untuk menjaga keistiqomahan kita. Saya duduk di tempat ini memberikan ceramah bukan berarti saya lebih baik dari antum, abadan, na'udzubillah. Saya tidak mengklaim itu. Boleh jadi ada di antara antum yang kedudukannya lebih mulia di sisi Allah daripada saya. Tapi bukanlah syarat menyampaikan kebenaran itu harus sempurna, karena andaikan itu yang menjadi syarat, tidak ada yang berhak menyampaikan dakwah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai Ibnu Taimiyah mengatakan yajibu ala ahli al-qu'usi an yanha ba'dhum ba'dha. Sampai sesama peminum minuman keras itu harus saling melarang di antara mereka, wajib. Walaupun mereka masih minum, wajib dia melarang yang lain jangan minum walaupun dia masih minum. Ya. Karena agama ini an-nasiha. Kita ini memang tidak sempurna, tapi saling menyempurnakan, saling mengingatkan dalam ketaatan dan kebaikan. Jangan kemudian kita mengatakan, masa saya menasihati dia sedangkan saya sendiri. Idealnya memang mulai dari diri Anda, kemudian saudara Anda, ya. Tetapi ayuhal ikhwah al-karim, ya, semoga dengan nasihat itu menjadikan kita malu, dan kemudian Allah memperbaiki kondisi dan keadaan kita insyaallah. Kemudian yang terakhir, wa tawasaw bis sabr, saling memberi nasihat dalam kesabaran. Kesabaran, kata para ulama, dibutuhkan dalam tiga hal: kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan, dan kesabaran menghadapi takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dihindarkan dari kerugian ini, ayuhal ikhwah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.